di Indonesia ini kaya raya, bahkan kata Gus Plus itu disebutnya batu dan kayu bisa jadi tanaman ya. Nah, itu terjadi korupsi. Pada suatu saat di masa depan tuh benar-benar udah banyak nih generasi Islam yang cerdas dan kreatif. Ini harus ngapain? Gelisah ya dengan Gelisah. Akibat ya. Tapi di Indonesia kan Islam mayoritas, Pak Ari. Nah, tapi kenapa nggak makmur? Nah ini, makanya sekarang kita harus menciptakan seperti Nabi Nuh, yaitu perahu. Nah, perahu sekarang adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, hari ini spesial karena jadi diberi kesempatan oleh ICMI. Nah, ICMI ini masih singkatan ya. Mungkin penasaran teman-teman itu ICM itu apa? Di samping saya sudah ada Sekjen ICMI, yaitu Pak Arjo Manan. Ya. Sehat Pak Arjo Manan? Alhamdulillah, bikhairin. Sebaliknya bagaimana Kang Fihan? Alhamdulillah sehat Pak Arjo. Arjo, ICMI itu apa sih? Oh, ICMI itu singkatan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ikatan Cendekiawan kumpulan para cendekiawan yang peduli ya dengan yang ada di lingkungannya, bagaimana maju mundur dari umat Islam di Indonesia khususnya, seperti itu. Yang peduli akan maju mundurnya umat Islam Indonesia di Indonesia, ya. Mengikat di Ya, ICMI ini. ICMI ini organisasi masyarakat ya? Ormas Islam ya, yang berdiri tahun 1990 ya, pendirinya yaitu Bapak Presiden yang ketiga, yaitu Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie. Nah, dan beliau juga sekaligus Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat ICMI yang pertama. Yang pertama. Ya, kalau yang sekarang ini sudah beberapa periode ya, dan yang sekarang ini ketuanya adalah Profesor Dr. Arif Satria, yaitu Rektor Institut Pertanian Bogor. Orang Bogor itu? Ya, orang Bogor. Ya, teman-teman ICMI ya. Nah, sekarang di ICMI itu ngadain acara di Botani Square teman-teman, dari tanggal 8 sampai tanggal 16 ya? Tanggal 16 insya Allah. Jadi kita 9 hari kemarin, alhamdulillah tanggal 8 Maret atau bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1446 Hijriah. Jadi dimulai namanya kegiatan BIF, singkatan ya, atau BIFES menyebutnya. Jadi singkatan dari Bogor ICMI Islamic Festival. Umum nih? Umum ya, untuk umum. Dan kemarin dibuka langsung oleh Bapak Wali Kota yang baru, yaitu Pak Dedi Rahim ya, karena beliau juga sebagai Ketua Dewan Penasehat dari ICMI Bogor ya, ini ya? Kota Bogor ini. Jadi waktu beliau jadi dulu wakil wali kota ya, kita memang memohon beliau untuk menasehati kami. Beliau sebagai penasehat, dan alhamdulillah sekarang beliau diamanahi ya sebagai wali kotanya, begitu insya Allah. Dan kita insya Allah dari ICMI juga sebagai tadi yang peduli dengan maju mundurnya umat Islam. Nah, makanya kita di bulan Ramadan ini mengadakan Bogor ICMI Islamic Festival. Maka kita tadi turut serta bagaimana kita melihat potensi-potensi umat Islam ya. Seperti itu. Temanya kalau nggak salah itu membangun generasi Islam yang cerdas dan kreatif ya, Pak Ari ya, di Botani. Nah, saya ingin tahu, membangun generasi Islam cerdas dan kreatif, menurut pandangan Pak Arijo dari ICMI tersendiri, arti kata cerdas dan kreatif itu apa? Kan beda-beda ya? Ya. Baik, jadi memang ICMI yang terdiri dari para intelektual ya, di bulan Ramadan ini, dan ya seterusnya, salah satu perhatian kami adalah generasi muda ya. Makanya ada kegiatan-kegiatan kemarin kita bekerjasama juga dengan Dinas Pendidikan. Nah, ini menghadirkan juga para pelajar dari SMP dan SMA di Kota Bogor ya. Mereka mendapatkan, misalnya kemarin ada materi literasi ya, penulisan buku. Nah, itu juga dalam rangka supaya generasi muda kita itu perhatian terhadap penulisan buku seperti itu. Dan diharapkan yang mereka tadi cerdas dan
kreatif ya. Makanya kemarin juga waktu acara pembukaan kita ada launching namanya itu Gema Stunting. Gema Stunting itu adalah gerakan umat beragama peduli stunting, disingkat Gema Stunting ya. Ini dalam rangka melahirkan generasi muda yang cerdas karena berdasarkan penelitian ya bahwa generasi muda kita ini IQ-nya itu di bawah 100 ya, bahkan yang menyebutkan 87 ya, 80-an. Nah ini karena kekurangan gizi ya, diantaranya kekurangan gizi sehingga tingginya badannya juga kecil-kecil ya. Nah tapi kalau sekarang sih alhamdulillah, mudah-mudahan dengan Gema Stunting ini gerakan ya umat beragama peduli stunting. Nah kemarin bekerja sama juga dengan Pemda Kota Bogor, kita mencantangkan ya gerakan tersebut supaya yang terkena stunting. Nah stunting ini kan sudah isu nasional ya, yaitu tadi munculnya generasi muda yang kurang gizi ya, terbukti dari misalnya tadi kecerdasannya kurang ya, kemudian juga dari tingginya, dari berat badannya. Nah makanya pengertian cerdas menurut Ijmi ya, ini adalah ya sesuai dengan ayat ya, kita itu suka mengutip istilahnya generasi ulil albab. Ulil albab itu adalah orang yang selalu menggabungkan antara zikir dan pikir ya, zikir dan pikir ya, zikir dan pikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi mereka generasi muda yang cerdas itu adalah yang dia selalu berzikir ya, dan berpikir juga dalam kondisi berbaring, duduk ya, ataupun berdiri. Jadi aktivitas kita di dunia ini kan tidak lepas dari tiga itu. Ya, ketika kita berjalan berdiri, ketika kita tidur berbaring, ketika kita ke kantor, belajar di sekolah dalam keadaan duduk. Nah itu. Jadi ketika duduk, berdiri, berbaring, nah itu generasi yang cerdas adalah yang bagaimana memikirkan maju mundurnya umat Islam ya. Makanya yang dimaksud dengan cendekiawan menurut Profesor Dr. B.J. Habibie ya, Ketua Umum Ijmi yang pertama adalah orang yang peduli tentang lingkungannya, perhatian terhadap lingkungannya. Nah ini harapannya, makanya generasi muda kita ini cerdas itu seperti itu, dia peduli, dan kemudian nanti muncul yang berikutnya, yang kedua yaitu kreatif. Jadi kreatif, jadi tidak diam. Jadi bagaimana dia menjadi fa'il, menjadi subjek, bukan menjadi objek atau menjadi maf'ul yang diam diri, tidak bergerak, tidak melakukan aktivitas. Nah, makanya sekarang di bulan Ramadan juga, walaupun katanya bulan Ramadan itu penuh dengan ibadah ya, betul, dan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah katanya ya. Tapi kita justru mengadakan aktivitas di bulan Ramadan ya, supaya apa, generasi muda juga, apalagi sesuai juga dengan program pemerintah ya dari Menteri Pendidikan yang baru kan, bahwa ketika Ramadan itu agar para pelajar di seluruh Indonesia dan khususnya di Kota Bogor itu melakukan pesantren kilat ya, atau pesantren Ramadan. Dan alhamdulillah di sini Ijmi mengadakan satu-satunya nih, bahkan baru pertama kali ada ya, yaitu pesantren on the mall. Jadi melakukan pesantrennya di mall. Biasanya kalau pesantren kan di sekolah, di masjid ya, atau di pesantren. Ini di mall. Ini di mall ya. Jadi memang, karena memang ternyata remaja-remaja di mall itu banyak sekali. Nah ini terbukti dengan ketika kita sholat zuhur ya, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya ya, ketika kita ada di mall nih, karena buka mallnya kan jam 10 sampai jam 10 malam ya, 10 pagi 10 ya. Malam, jadi 4 sholat itu yaitu duhur, kemudian maghrib, isya, asar, maghrib dan isya itu jamaah ngantri. Nah, termasuk remaja juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk ya kemajuan umat Islam, insya Allah. Berarti saya tangkap itu cerdas menurut Ijmi itu ulul albab. Ulul albab tadi. Dia zikir dan pikir, lalu dia concern terhadap sekelilingnya, lingkungannya. Jadi tidak pasif ya, tidak pasif, aktif gitu. Lalu kreatif itu menjadi subjek, bukan objek ya, menjadi ya subjek.
menjadi pelaku. Apapun bentuknya itu, yang penting dia subjek menjadi subjek untuk teman-teman cerdas dan kreatif. Jadi intinya mereka itu memberikan manfaat kepada kalau di keluarga yang misalnya pelajar generasi muda ini bisa membantu orang tuanya, gitu. Kalau di masyarakat lingkungannya dia misalnya aktif di Karang Taruna atau di remaja masjid atau kegiatan RT, kegiatan RW, ya. Jadi jangan pasif, apalagi sekarang sudah lagi rame gadget ya. Gadget ini memberikan ini, jadi anak-anak kita sekarang itu tidak suka main, beda dengan zaman kita ya. Zaman Pak Ari dulu, saya kecil itu main bebentengan istilahnya ya. Ngebolang apa? Tak umpet ya, bolang ya. Kalau sekarang ini anak-anak sendiri-sendiri gitu ya. Bahkan kita jumpai di keluarga itu ibu bapaknya main HP semuanya ya, pada diam-diaman gitu. Nah, Pak Ari, saya penasaran nih. Apa motivasi terbesar ICMI ingin membangun generasi Islam yang cerdas dan kreatif nih? Apa motivasinya? Apa mungkin berangkat dari keresahan mungkin? Atau apa motivasinya? Jadi motivasinya sekarang kan ya dalam perbincangan kami di pertemuan rutin bulanan ya, karena kita suka ada diskusi-diskusi juga, seminar dan sebagainya. Jadi kita ini gelisah ya dengan akibat ya melihat realita kenyataan ya, misalnya di masyarakat bahwa generasi muda kita ini sudah istilahnya dari sisi perbuatan itu terkena dengan istilahnya westernisasi atau kebarat-baratan. Padahal kita sebenarnya mestinya Indonesia gitu, keindonesiaan, bukan ke barat-baratan ya. Dan kemudian juga dari sisi akhlak juga tadi kan kena pengaruh barat, kemudian mereka ya kurang dari sisi pemahaman keislamannya, pengamalannya ya. Makanya kita kerjasama dengan sekolah-sekolah itu supaya permasalahan ini bisa kita tangani bersama, tidak bisa hanya ICMI saja ya, ataupun sekolah saja atau pemerintah saja ya, tapi juga kami sebagai organisasi masyarakat ya mempunyai kepedulian ya, karena ini kita kan ingin menyambut ya generasi emas katanya ya tahun 2045. Jadi kalau anak-anak kita sekarang kena stunting ya, misalnya mereka itu kalau anak-anak remaja tuh usia berapa sekarang, misalnya kalau 20 tahun ya 2025, berarti sekarang nanti 2045 itu mereka 20 tambah 20 usia 40. Nah usia 40 itu adalah usia yang produktif ya. Kalau di dunia SDM atau sumber daya manusia itu kan usia produktif itu antara 25 sampai 56 lah sebelum pensiun ya. Walaupun sekarang ada rencana karena usia pensiun ditambah ya, katanya begitu. Ari, memang sudah separah itu kah? Ya prihatin dari data-data yang ada kita. Ya prihatin tadi, misalnya data stunting kan masih di atas 20%, ya kan? Kalau idealnya katanya kan di bawah 10%, mestinya kalau kita sama dengan negara-negara lain kan. Makanya ada istilahnya apa mungkin ya terjadi 2045 itu generasi emas, malah bukan generasi emas katanya, generasi cemas. Nah itu makanya dari sekarang gitu yang harus kita antisipasi seperti itu. Berarti ICMI juga mengadakan acara ini untuk membangun generasi cerdas dan kreatif itu karena melihat keadaan juga tadi saya lihat di Kota Bogor. Makanya yang banyak kumpul kan anak-anak muda di mall. Nah kita mendekati, kalau kita ceramah kegiatan pesantren kilat di masjid itu sudah terbiasa, artinya ya setiap tahun itu ada lah untuk anak-anak. Nah kalau sekarang ya sebenarnya tadi dilihat ya, yang dari alhamdulillah ada dari Dewan Dakwah tadi kan mengisi supaya beliau juga ada perhatian, apalagi dia Dewan Dakwah kan yang suka berdakwah. Makanya kita undang dari berbagai kalangan, kita undang ke sini gitu. Nah Pak Ari, saya ingin tahu fokus ICMI itu di mana? Saya tadi dengar ICMI tadi untuk membangun generasi Islam yang cerdas dan kreatif. Tadi saya lihat ke masalah stunting juga, terus ke masalah pendidikan, mengajak bikin acara ini kan di Mall Botani dan segala macam. Sebenarnya fokusnya di mana untuk membangun generasi? Untuk membangun generasi Islam yang cerdas dan kreatif sebenarnya.
Ya, kalau secara nasional ya, kita memang fokusnya itu di dunia pendidikan. Fokus di dunia pendidikan. Makanya kemarin kita dengan Pak Ketua Umum ICMI Pusat ya, Pak Profesor Dr. Arif Satria, baru meresmikan juga Masjid ICMI, dan kemudian juga ada Masjid ICMI ya, Masjid ICMI di Leuwi Sadeng. Leuwi Sadeng Bogor. Itu sebagai sampel atau percontohan. Nanti ini akan dibangun di seluruh Indonesia, insya Allah ya. Ini perdana di Leuwi Sadeng. Perdana di Leuwi Sadeng, dan di sana itu dibangun masjid, dan kemudian juga ada pusat pendidikan. Dan kemudian di situ karena lokasinya di desa ya, makanya kita juga mengadakan atau membuat namanya Desa Cendekia. Desa Cendekia. Jadi kalau ICMI kan seolah-olah cendekiawan itu adanya di Menara Gading gitu ya, di awang-awang di langit. Makanya supaya ini kita terjun ke bawah ya. Desa ya. Ini kan sangat kurang ya perhatian, sehingga banyak urbanisasi. Kenapa orang urbanisasi? Karena ya mereka tidak mendapatkan pekerjaan di desa, misalnya di kota ya kan. Gitu. Nah, Pak Ari, ya. Saya udah dapat keywordnya pendidikan. ICMI fokusnya di pendidikan. Kita tahu kalau pendidikan itu nggak jauh dari misalnya kurikulum lah, peraturan ya, peraturan negara ya, mau itu undang-undang, terus peraturan menteri segala macam, dan itu sebuah peraturan itu bakal menentukan cepat atau lambatnya sebuah pendidikan. Betul. Jika ICMI ingin generasi Islam yang cerdas dan kreatif, tentu peraturan itu menentukan terwujud cepat atau enggaknya lah. Kalau terwujud cepat atau lambat, bahkan peraturan itu bisa menjegal cita-cita ICMI. Betul. Sekiranya Pak Ari punya wewenang, anggaplah Pak Ari sekarang berubah jadi Menteri Pendidikan lah. Ya, pendidikan atau Presiden Indonesia. Nah, kira-kira kita omongin peraturan Menteri aja lah. Agar generasi Islam itu cerdas dan kreatif, kira-kira bunyinya seperti apa nih? Ya, bunyinya sebagaimana yang sudah diterangkan ya, dirintis atau dinikah di dalam Undang-Undang Dasar kan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa ini ya ada 3 kecerdasan ya. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, dan ada kecerdasan spiritual. Jadi harapannya pendidikan kita itu tidak melupakan ketiganya atau salah satunya atau dua satunya. Nah, jadi tiga-tiganya itu harus dikembangkan. Nah, ini memang sudah tercermin dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya kan, dalam rangka pendidikan kita itu menciptakan ya masyarakat ataupun manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu beriman bertakwa itu sudah meliputi 3 kecerdasan itu. Nah, tinggal itu berikutnya adalah diturunkan dalam konteks operasional. Nah, operasional itu yaitu misalnya melalui pendidikan di desa ya, salah satu adalah dengan Desa Cendekia tadi. Nah, seperti itu, sehingga yang pendidikan yang umum kan banyak terjadi di perkotaan. Yang saya tangkap, jika Pak Ari bisa membuat peraturan, bunyi pertama tuh ketiga elemen itu harus setara. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui 3 kecerdasan tadi, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Ya, karena sekarang kan kenapa misalnya salah satu keprihatinan kita di Indonesia ini kaya raya, bahkan kata Kusbus itu disebutnya batu dan kayu bisa jadi tanaman ya. Nah, itu terjadi korupsi. Kenapa? Sebenarnya kan mereka sudah digaji, sudah dapat tunjangan-tunjangan, ya kan? Kenapa kok masih korupsi juga? Nah, ini berpendidikan loh itu. Ya, pendidikannya karena intelektual saja. Memang mereka bergelar doktor, misalnya profesor, atau jaksa agung atau jenderal, misalnya pendidikan di Magelang nih. Lalu sekarang nih mudah-mudahan misalnya Pak Presiden mengadakan retret kalau kita di perusahaan atau waktu zaman mahasiswa itu ada ospek ya. Misalnya pejabat itu di ospek, atau kalau di perusahaan ada orientasi perusahaan tentang visi misi ya, tentang operasional dan sebagainya. Nah, ini
tidak hanya intelektual tapi juga tadi emosional dan spiritualnya gitu. Jadi orang tuh tidak, kalau emosional kan tidak, dia bisa tidak marah-marah gitu kan, gitu bisa mengendalikan dirinya lah. Nah, salah satunya dengan kita berpuasa. Nah, itu adalah salah satu cara kita meningkatkan EQ dan SQ. Misal nih, kita udah jauh lah. Ismi terus konsisten untuk membangun generasi Islam yang cerdas dan kreatif. Nah, pada suatu saat di masa depan tuh benar-benar udah banyak nih generasi Islam yang cerdas dan kreatif. Ini harus ngapain? Setelah udah banyak ngapain? Membangun negeri ini, membangun bangsa ini kan. Kemudian bagaimana meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, kemaslahatan. Jadi intinya bagaimana sesuai penciptaan manusia adalah menjadi khalifah di bumi, khalifatun fil ardi gitu. Jadi wakil Tuhan, wakil Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa memakmurkan buminya. Jadi bukan merusak, bukan mencelakai bukan membuat polusi. Nah, sekarang kan yang terjadi kan sungai kotor ya kan. Gunung-gunung pada di pohon-pohonnya dibabatin, diambil kayunya ya. Misalnya gitu, tapi tidak ditanamin kembali, tidak reboisasi, sehingga terjadi bencana ya. Kata Ebit Ki Ade kan, mungkin Tuhan mulai bosan terhadap tingkah ulah manusia. Makanya, tapi di Indonesia kan Islam mayoritas, Pak Ari. Nah, tapi kenapa nggak makmur? Gara-gara itu tadi problem tiga kecerdasan tadi itu balik lagi ke situ. Mungkin bisa dia dari sisi spiritualnya kuat misalnya ya, dari sisi, tapi kan Islamnya juga harus dilihat dari pemahamannya, dan itu bisa dilihat dari pelaksanaan ya, misalnya sholat berjamaah di masjid ya. Jadi kalau Islam itu akan maju kalau umat Islamnya ya sholat berjamaah subuh. Nah, ini sama dengan sholat berjamaah sholat Jumat. Tapi sekarang kan kita lihat kalau sholat subuh di masjid-masjid kita di Indonesia khususnya masih sedikit, bahkan ya dia jadi imam, dia jadi muadzin ya. Semuanya all in one. Nah, itu saya waktu pertama kali di Bogor begitu, di kompleks saya seperti itu. Nah, hanya ada 3 orang. Jadi ketua DKM-nya marbot ya, sama ada 1 jamaah alumni IPB. Nah, baru setelah itu kita programkan 1 soft, tahun pertama, tahun kedua 2 soft, 3 soft. Nah, sampai sekarang nih insya Allah kita ada program di masjid itu menjadi 10 soft, 10 baris gitu ya. Nah, itu butuh proses. Saya jadi kepikiran kan, kalau menyimbangkan 3 ya, IQ sama SQ. Kalau kita lihat di pelajaran kita di SD, misalnya zaman dulu SD lah, pelajaran agama berarti kan di SQ 1 ya, EQ sama SQ 1 lah di agama bisa tuh. Sisanya kan terlalu banyak. Berarti kedepannya kalau memang ICMI bisa bikin peraturan, ya, nah itu nanti di kurikulum. Berarti yang harus kita perbaiki adalah kurikulumnya ya. Jadi makanya saya diberikan kesempatan oleh Allah kemarin ngambil kuliah S3 itu, disertasi saya tentang kurikulum berbasis tauhid ya. Jadi bagaimana kita di dunia di lapangan, iya, karena di lapangan misalnya di dunia kerja di masyarakat itu setelah kita lihat kenapa terjadi kebobrokan dan lain sebagainya itu, dilihat dari pendidikannya. Nah, ketika melihat pendidikan itu dari lihat apanya? Ternyata dari kurikulumnya. Ini ada sesuatu hal yang salah dari kurikulum. Kalau dulu kan kurikulum zaman orang tua kita dulu kan ada kurikulum budi pekerti. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Makanya sekarang rasa nasionalis siswa pun udah agak kurang. Dulu kita Indonesia Raya misalnya, kemudian hormat bendera, setiap hari Senin ya. Nah itu diungkap terus. Nah baru sekarang alhamdulillah di Bogor juga sudah kan Indonesia Raya setiap jam 10 ya. Beda dengan di Jogja. Kalau di Jogja udah sejak lama. Sultan Jogja memerintahkan rakyat Jogja itu setiap jam 10 menyanyikan Indonesia Raya agar tumbuh nasionalisme.
Gitu. Oke, Seperti oke. itu. Kurikulum berarti concern juga ternyata ya, Pak Ari ya, kurikulumnya. Betul. Jadi kurikulumnya harus diperbaiki, yaitu Oke. berbasiskan ya kalau bahasa saya tauhid. Tauhid. Tapi kalau bahasa kita secara umum ya tadi spiritual. Seru tuh disertasinya. Spiritual itu sebenarnya bukan semata-mata spiritual memisahkan tadi ya antara agama dan pelajaran umum. Nah, mesti tadi pelajaran matematika, pelajaran fisika, pelajaran bahasa Indonesia itu tuh harus berbasiskan spiritual. Iya, misalnya kurikulumnya kalau dulu kita pernah belajar bahasa Indonesia itu misalnya cerita si kancil dan buaya. Si kancil yang licik. Nah, itu masuk di situ maksudnya ajaran yang jujur, yang tidak licik, yang kebersamaan. Nah, itu nilai-nilai agama. Mestinya guru tuh begitu. Nah, kemudian ada kisah lagi apa? Misalnya Sangkuriang ya bisa membuat gunung Tangkuban Perahu dalam satu malam. Ya. Nah, itu juga secara tauhid tidak benar kan, itu harus ada proses. Iya, prosesnya dijalani ketika membangun sesuatu ya, tidak langsung jadi ya. Bandung Bondowoso misalnya, kisah-kisah seperti itu hasil budaya memang ya, literasi budaya. Nah, itu diluruskan dengan nilai-nilai tauhid atau dengan nilai itu bahasanya spiritual lah, seperti itu. Nah, Pak Ari, di era digital ini ya, ini kan sangat sulit sekali ya memfilter handphone. Sekarang anak-anak itu udah megang handphone. Kita nggak bisa filter setiap detik, setiap jam dia ngeliat apa di handphone itu ya. Betul. Nah, terus bagaimana menurut Pak Ari generasi muda ini memanfaatkan teknologi tersebut tanpa terjerumus dalam konten-konten yang merusak, malah menjadi tadi subjek yang memanfaatkan itu. Menjadi pandangan fa'il ya. Ya, jadi kita kalau umpamakan sejarah itu kan berulang ya. Jadi zaman dulu itu zaman Nabi Nuh alaihi salam. Itu terjadi banjir. Banjirnya itu banjir air, ya, bah, sehingga anaknya sendiri ketika itu tidak mau selamat. Ya, ketika itu dipanggil oleh ayahnya Nabi Nuh, wahai anakku Kan'an, ikutlah aku itu perahu ini. Kata dia, nggak mau ayah, saya mau naik gunung. Kata ayahnya, tidak mungkin, sekarang semuanya akan tenggelam, kata ayahnya, karena itu sudah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sampai-sampai Nabi Nuh itu ya sedih gitu, mengadu kepada Allah, ya Allah itu anakku, gitu. Kata Allah, dia bukan anakku, bukan anakmu, katanya gitu. Nah, makanya di sini anak itu ada dua, ada anak biologis, ada anak ideologis ya. Jadi anak biologis itu anak kandung, memang Kan'an itu anak kandung, tapi dia itu secara ideologisnya bukan anaknya Nabi Nuh. Walaupun Nabi Nuh 900 lebih tahun ya, 900 lebih berdakwah ya. Nah, itu ternyata orang kena banjir itu juga ya. Nah, kalau sekarang banjirnya itu adalah banjir informasi, yaitu melalui gadget. Gitu. Jadi kalau dulu waktu saya kecil itu informasi itu masuk melalui rumah kita, melalui kamar-kamar kita atau rumah kita, televisi ya. Nah, sekarang itu langsung ke kantong kita, ke tangan kita. Nah, ini makanya sekarang kita harus menciptakan seperti Nabi Nuh, yaitu perahu. Nah, perahu sekarang adalah pendidikan tadi, kembali lagi. Jadi pendidikan anak-anak kita itu harus bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Nah, kalau dia sudah bisa membedakan, apapun dia pegang handphone, pegang televisi, pegang bergaul di mana ya. Makanya kata Profesor Dr. Hamka itu kan, Buya Hamka bilang, bagaimana kalau kita hidup di Amerika, katanya kan, apakah kita kepengaruh sama Amerika ya, atau kita di Arab Saudi misalnya, di Mekah, Madinah, maka kita akan menjadi soleh gitu kan. Ya belum tentu. Jadi ketika kita harus diri sendiri yang mengendalikan. Kalau dianya bisa mengendalikan, insya Allah walaupun lokasinya di mana, kalau dia itu emas, tetap emas walaupun di tempat yang kotor gitu. Bahkan dia bisa merubah gitu, menjadi fa'il tadi.
itu harapan pendidikan. Ya, jadi memang sekarang kita lagi ya melalui ICMI ini salah satunya menciptakan tadi pendidikan. Dan seperti ini juga kita kan pendidikan juga. Makanya pendidikan kan ada formal, non formal, ada informal. Makanya tema kita di samping tadi cerdas dan kreatif, nah yaitu temanya adalah membentuk masyarakat atau mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya untuk kalangan kaum muslimin tapi juga non muslim. Terakhir nih Pak Ari. Ya, sekiranya ini ada generasi teman-teman muda-muda yang nonton nih, apa pesan-pesan untuk mereka? Pesan-pesan untuk generasi muda ya. Untuk generasi muda saya pesankan agar mulai ya dari sekarang ya, mulai dari diri sendiri dan mulai dari yang kecil atau 3M, yaitu untuk berperan ya dimanapun ya kalian berada. Jadi jangan pasif tapi aktiflah. Jadi ketika di rumah misalnya ada orang tua kita membutuhkan bantuan aktif, ya misalnya halaman rumah kotor belum disapu, ya kita punya tenaga, punya waktu ya, belum berangkat ke sekolah ya menyapu, membantu. Betapa senangnya orang tua kalau tidak usah disuruh-suruh gitu ya, menerapkan 5R lah bagaimana di rumah ya, misalnya bersih, rawat, rajin, kemudian apalagi ringkas ya, ramah. Nah itu juga menerapkan 5R tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah juga yang membantu ya, sekolah ya tadi ketertiban, keamanan, kebersihan, sehingga belajar menjadi nyaman, tenang, enak begitu. Jadi intinya bagaimana ya teman-teman generasi muda itu memberikan manfaat, karena sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya, itu baik keluarga ataupun masyarakat. Begitu.